Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3188. Tiba-tiba, di dalam tirai cahaya besar, langit mulai berputar. Puluhan ribu pasukan sepertinya telah kehilangan konsep ruang dan waktu dalam formasi itu, masing-masing terhuyung-huyung dan mulai terjatuh berulang kali. Ah! Jeritan dan benturan terdengar silih berganti. Puluhan ribu orang bertabrakan dan menginjak-injak mereka, menyebabkan banyak orang terinjak sampai mati sebelum mereka sempat bereaksi. Ketika Raja Li melihat ini, dia meraung keras, tapi tidak ada gunanya. Beberapa jenderal juga ingin mengendalikan situasi, tetapi dalam formasi pemintalan hari itu, tidak ada yang mematuhi perintah, dan mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Raja Li, bagaimana situasinya? Formasinya sangat kuat, sama sekali tidak terlihat seperti formasi pertahanan. Petik 2. Penatuaki memandang para prajurit dalam formasi, masing-masing dari mereka tampak mabuk, dan tidak bisa menahan nafas. Sial, formasi macam apa ini? Ini sebenarnya bisa menjebak begitu banyak orang. Tidak mungkin ada orang seperti itu di kota Kekaisaran Iblis. Mungkinkah Yihe mengundang Master Formasi Senior? Wang mengerutkan kening. Tanda seru. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di kota Kekaisaran Iblis yang bisa mengeluarkan formasi seperti itu, kecuali Yihe mengundang Master Formasi. Tapi kota Kekaisaran Iblis selalu dikelilingi, dan Yihe tidak mungkin mengundang Master Formasi. Sekarang tidak hanya Raja Li dan yang lainnya yang penuh dengan keraguan, tetapi bahkan Isa pun melihat segala sesuatu di depannya dalam keheningan yang tercengang. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis bahkan membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Apa yang terjadi? Isa bertanya pada Dev dengan tidak percaya. Sudah kubilang sebelumnya, bersiaplah untuk membunuh musuh, kata Dev sambil tersenyum tipis. Isa memandang Dev, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan berapa banyak usaha yang diperlukan untuk membentuk formasi yang dapat menjebak puluhan ribu pasukan. Yihe, yang berada di kota Kaisar Iblis, sedikit terkejut saat melihat pemandangan di bawah kota, meskipun dia tahu kekuatan Dev, hal semacam ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi yang menjebak 10.000 orang. Anda harus tahu bahwa menyusun formasi semacam ini sangatlah rumit dan sulit, bahkan master formasi tingkat lanjut pun mungkin tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, Dev diam-diam menyaksikan pemandangan di depannya, puluhan ribu pasukan musuh berguling-guling, meronta, menginjak-injak dan saling mengutuk. Namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa lepas dari formasi itu. Di mata orang luar, puluhan ribu pasukan di kota Raja Mingli tampak seperti sedang mabuk dan tidak dapat berdiri sama sekali. Melihat waktunya telah tiba, Dev berkata perlahan, "Putri Isa, kesempatan untuk membunuh musuh telah tiba. Apakah Anda memiliki kekhawatiran tentang udang berkaki lunak ini?" Isa menatap Dev dengan penuh rasa terima kasih. Ping, lalu, mengangkat senjata di tangannya dan berteriak, "Prajurit, ikuti aku." Yisha mengangkat tangannya dan berteriak, dan semua prajurit di kota Kekaisaran Iblis bergegas maju sambil berteriak. Meski jumlah orangnya hanya 1000, semangat juangnya tinggi, namun lawan sudah berputar-putar, tidak bisa membedakan timur, barat, dan utara, bagaimana mereka bisa melawan. Pembantaian sepihak dimulai, Raja Li menyaksikan tentaranya dibantai, dan matanya merah karena marah. 10 menit kemudian, pembantaian itu perlahan berakhir. Puluhan ribu tentara di kota Raja Mingli semuanya telah menjadi mayat saat ini. Mayat puluhan ribu orang menumpuk di sebuah bukit kecil. Tanah di bawah kakinya bahkan lebih merah karena darah, dan Dev berdiri di atas tanah yang berlumuran darah, memandang Raja Li dengan jijik. Menghadapi ekspresi menghina Dev, Raja Li menjadi semakin kesal. "Raja Li, menurutku kita harus kembali dulu, dan kemudian mendiskusikan tindakan pencegahan." Penatuaki berbisik kepada Raja Li, "Apa-apaan ini? Aku akan membunuh anak ini hari ini, dan aku menghancurkan kota Kekaisaran Iblis." Setelah Raja Li selesai berbicara, dia tiba-tiba meraung, mengambil satu langkah ke depan, langsung melintasi jarak beberapa ratus meter, dan meninju kepala Dev. Bab 3189. Raja Li sangat cepat dan tanpa peringatan apapun. Kali ini, Yihe dan Gao Qilan di menara ketakutan. "Tuan Dev, Yihe dan Gao Qilan semuanya melompat dan turun dari menara, siap membantu Dev.
Anda harus tahu bahwa kekuatan Raja Li telah mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat, yang lebih tinggi dari Yi He. Dev sekarang hanya berada di alam fusi tingkat ke-8, bahkan jika dia bisa bertarung melampaui level tersebut, masih akan sulit untuk melawan biksu tingkat keempat dari alam kesengsaraan. Tidak ada di antara kalian yang harus mengambil tindakan. Dave Ping menghadapi serangan Raja Li tanpa rasa panik di wajahnya dan berkata langsung kepada Yi He dan yang lainnya. Sebelum busur Raja Dewa, akan sulit bagi Dev untuk melawan kultivator peringkat keempat di alam kesengsaraan sendirian, tetapi sekarang dia memiliki busur Raja Dewa, hatinya penuh percaya diri. Yi He dan yang lainnya tercengang, tetapi Dev menolak melakukan apapun, jadi mereka hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Nah, kamu terlalu gila. Raja Li melihat bahwa Dev hanya berada di alam fusion tingkat 8 dan menolak untuk membiarkan orang lain membantu. Ini jelas meremehkannya. Saya melihat tubuh Raja Li mengembang terus-menerus di udara, dan akhirnya berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 3 meter, dan tinjunya menjadi sangat besar. Pukulan ini datang dari langit, langit dan bumi bergejolak, kekuatan seperti tsunami meletus, dan kekuatan ras binatang di tubuh Raja Li juga mendidih dengan pukulannya. Dev meletakkan pedang pembunuh naga di tangannya, lalu dengan teriakan dingin, dia melompat dan meninju Raja Li. Tubuh Dev terlihat sangat kurus di depan Raja Li raksasa, tetapi Dev tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Busur Raja Dewa adalah kepercayaan dirinya. Dev sudah lama mengetahui bahwa alasan mengapa Raja Li menukar busur Raja Dewa adalah karena dia tidak bisa menarik busur Raja Dewa sama sekali, dan dia juga menebak bahwa dia tidak bisa menariknya. Dev ingin memanfaatkan ini. Pada saat-saat terakhir, secara mengejutkan dia sengaja menggunakan busur Raja Dewa untuk membunuh Raja Li. Selama Raja Li meninggal, pasukan kota Raja Mingli akan dihancurkan tanpa serangan. Boom! Dengan keras, tinju Dev akhirnya bertabrakan dengan tinju Raja Li. Ledakan besar membuat ekspresi semua orang berubah, dan dalam sekejap, aura tak kasat mata mulai menyebar dengan cepat. Kembali, cepat kembali. Melihat ini, Yi He berteriak keras. Banyak orang mulai mundur dengan putus asa. Namun, beberapa tentara mundur terlalu lambat, dan mereka memuntahkan darah dari mulut mereka dan terlempar. Bas-bas. Tinju Dev berada di atas tinju Raja Li, dan perbedaan bentuk tubuh di antara keduanya membuat Dev terlihat terlalu lemah. Tapi melihat Dev yang begitu lemah, dia langsung memblokir pukulan Raja Li. Aku melihat tubuh kedua orang itu melayang di udara, dan dua kekuatan menakutkan terus-menerus memancar dari tinju mereka, menyebabkan ruang di sekitar mereka berdua mulai terdistorsi. Wah, tidak heran kamu mengalahkan Penatuaki. Tampaknya kamu benar-benar memiliki kekuatan. Petik 2. Li Wang melihat pukulannya diblokir oleh Dev, dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya, tetapi matanya penuh kekuatan. Ini bangga. Bahkan jika Dev dapat melompati katak untuk bertarung, bagaimanapun juga, dia hanyalah biksu tingkat 8 dari alam tubuh gabungan Raja Li sama sekali tidak percaya bahwa Dev dapat mengalahkan dirinya sendiri dengan batas tubuh gabungan tingkat 8. Dan ada hal lain, Li Wang memiliki rasa percaya diri yang tiada taraf di dalam hatinya, yaitu fisik yang kuat. Anda harus tahu bahwa ork mereka dilahirkan dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan itu adalah kekuatan fisik yang paling murni. Raja Li tidak menyangka bahwa kekuatan yang dia yakini adalah hal yang paling tidak dimiliki Dev. Jika itu murni kekuatan fisik, Dev bisa memanggilnya kakek. Dev berasal dari klan naga, dan dia juga dari klan naga emas. Adakah yang bisa menandingi dia dalam kekuatan fisik murni? Bab 3190. Bab 3190 terlalu mengejutkan membaca sejarah. Font, besar, sedang dan kecil. Sebelumnya isi bab selanjutnya bab. Sangat disayangkan Raja Li bahkan tidak membuka matanya untuk melihat ke arah Dev tepat ketika Dev menggunakan kekuatan naga. Raja Li hanya fokus pada formasi. Raja Li saat ini masih belum mengetahui identitas asli Dev. Aku ingin tahu seperti apa ekspresinya ketika dia mengetahuinya. Aku tidak hanya bisa mengalahkan Penatuaki itu, tapi aku juga bisa dengan mudah mengalahkanmu, pemimpin monster itu. Dev mendengus dingin. Bersikaplah berani, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari suku binatang. Raja Li tiba-tiba tenggelam, dan dengan teriakan dingin, otot-otot Raja Li terangkat, dan seluruh tubuhnya membengkak lagi.
Saya melihat tubuh Dev dan Raja Li jatuh, dan keduanya jatuh ke tanah. Li Huge, kekuatan yang sangat besar menyebabkan tanah mulai runtuh dan hancur. Dalam sekejap, lubang besar sepanjang ratusan meter muncul, dan masih menyebar ke segala arah. Klan binatang Raja Li ini memang jauh lebih kuat dariku. Yihe melihat pemandangan di depannya dan hanya bisa menghela nafas. Ayah, jika Dev ingin mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melawan Raja Li, dia mungkin akan kalah telak, kan? Yixia tidak mengerti mengapa Dev ingin bertarung dengan Raja Li karena dia tahu semua jenis mantra dan keterampilan bertarung. Yihe menggelengkan kepalanya, akan lebih baik jika Raja Li benar-benar hanya bersaing dengan Tuan Dev dalam kekuatan fisik. Petik 2. Tubuh Tuan Dev tidak ada bandingannya. Raja Li tidak mengetahui identitas Dev, namun, Yihe tahu bahwa tubuh asli naga emas asli lebih kuat daripada tubuh fisik ini. Gemuruh. Kekuatan Raja Li terus meledak, dan bumi meraung. Dev, sebaliknya, menghadap Raja Li, meninju di depannya, tanpa ekspresi di wajahnya, tidak peduli seberapa kuat Raja Li, dia tidak bisa membuat Dev bergerak sama sekali. Dev, yang terlihat kurus dan lemah di depan Raja Li, berdiri tegak seperti gunung yang tak tergoyahkan saat ini. Kurang dari BR lebih besar dari. Apakah ini kekuatan klan binatangmu yang sebenarnya? Apakah ini kekuatan fisik yang kamu banggakan? Petik 2. Dev bertanya dengan sinis. Raja Li sedikit mengernyit, meskipun dia tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan ini, bahkan jika Yihe bertarung melawannya, dia mungkin harus mundur beberapa langkah, tetapi Dev tidak bergerak sama sekali. Tapi saat Raja Li bingung, Dev tiba-tiba bergerak. Saya melihat tubuh Dev melompat ke depan, dan kekuatan fisik paling murni di tubuhnya meledak, tanpa kekuatan dan keterampilan spiritual sedikitpun, apalagi menggunakan kekuatan naga dan kekuatan aslinya. Tubuh Dev berputar di udara, dan kekuatannya meledak pada saat ini, dan kemudian dia menendang dengan keras ke arah Raja Li. Ketika Raja Li melihat ini, dia menyilangkan tinjunya dan memblokirnya tepat di depannya. Raja Li sangat yakin dengan kekuatan fisiknya, jadi dia tidak menghindar. Ledakan. Dev menendang lengan Li Wang dengan keras. Tubuh besar Li Wang melesat seperti meteor, dan kemudian tubuhnya menghantam tanah dengan keras, seketika menimbulkan asap dan debu di langit, dan selokan lurus muncul, yang dengan paksa dihancurkan oleh tubuh Li Wang. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua-Ki terkejut. Dia tidak mengerti bahwa Raja Li sebenarnya dipukuli oleh seorang anak laki-laki di alam fusion tingkat 8. Meskipun dia telah merasakan kekuatan Dev, Dev juga oportunis dan ceroboh. Tapi kali ini, Dev tidak menggunakan oportunisme apapun dan menggunakan kekuatan nyata, ini sangat mengejutkan. Tubuh Raja Li terbang jauh sebelum berhenti. Saat dia berdiri perlahan, amarahnya telah membuatnya menjadi ganas. Di hadapan banyak prajurit, ia justru diusir oleh seorang anak laki-laki yang dalam keadaan sehat. Bagaimana mungkin Raja Li tidak marah? Ini membuatnya kehilangan muka, dan juga membuatnya kehilangan gengsi di depan para prajurit. Kurang dari BR. Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3191. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Raja Li meraung, aura tak berujung beredar di antara langit dan bumi, dan tekanan mengerikan menyebar di udara. Saya melihat kehampaan bergetar di belakang Raja Li, dan sesosok tubuh besar perlahan muncul, berdiri di dalam kehampaan. Aura kekacauan di dalam kehampaan terus bergulir, membentuk fenomena kacau, tidak jelas sosok apa itu. Begitu penglihatan kacau muncul di belakang Raja Li, semua orang merasa tertekan untuk beberapa saat, dan napas mereka menjadi tersendat. Jiwa binatang itu terbangun. Melihat pemandangan aneh di belakang Raja Li, Yihe hanya bisa mengerutkan kening. Saat suara Yihe turun, pandangan kacau di belakang Raja Li menjadi lebih jelas, dan sosok besar itu juga terlihat jelas. Itu adalah mamut besar dengan 2 gigi panjang, bersinar dingin. Jadi Raja Li ini adalah seekor gajah. Dev tampak sedikit terkejut saat melihat ini. Tubuh aslinya bukanlah seekor gajah. Gajah ini hanyalah jiwa binatangnya yang telah terbangun. Ini adalah kebangkitan kekuatan fisik yang paling kuat. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan fisik seekor gajah. Saya tidak menyangka bahwa Raja Li akan datang sepagi ini.
Hanya jiwa binatang yang terbangun, sepertinya dia bersembunyi sangat dalam. Petik 2. Mata Yi He penuh dengan rasa iri. Mungkin yang lain belum tahu apa itu kebangkitan jiwa binatang, tapi Yi He tahu betul bahwa kebangkitan jiwa binatang adalah apa yang diimpikan oleh setiap biksu binatang. Setelah jiwa binatang terbangun, itu berarti kekuatannya telah memasuki tahap lain. Hanya saja sangat sedikit biksu binatang yang telah membangkitkan jiwa binatang. Ketika jiwa binatang tertentu terbangun, mereka bisa mendapatkan kekuatan jiwa binatang. Apa yang dibangunkan Raja Li ternyata adalah jiwa binatang mamut, jadi kekuatan fisiknya akan meningkat secara eksponensial. Tidak heran jika sejak awal saat dia bertarung dengan Dev, dia mengandalkan kekuatan murni dari tubuh fisiknya untuk bertanding. Yi He yang awalnya sangat percaya diri dengan kekuatan fisik Dev, kini mulai merasa sedikit khawatir. Semua biksu orc di tempat kejadian, semua memandang Raja Li dengan iri dan cemburu. Penglihatan terbentang di belakang Raja Li, langit dan bumi berguncang, batu-batu besar berguling, auranya bergejolak, dan angin serta awan berubah warna. Nah, inilah kekuatan sebenarnya dari klan binatang. Li Wang meraung, menatap Dev, wajahnya penuh dengan niat membunuh, seperti dewa pembunuh yang sangat besar, itu menakutkan. Dan jiwa binatang raksasa di belakangnya meraung ke langit dan mengeluarkan suara yang keras. Dev memandang Raja Li, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tidak ada rasa takut di matanya. Jika Raja Li memiliki metode lain, Dev mungkin akan lebih memperhatikannya, tetapi dibandingkan dengan tubuh fisiknya, Dev hanya meremehkannya. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Dev diperkuat kembali ketika dia menyerap energi naga di bawah Pulau Mohai. Bahkan jika Raja Li membangkitkan jiwa binatangnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Seekor mamut kecil, kamu berani mengatakan bahwa ini adalah kekuatan ras binatang yang sebenarnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah katak di dalam sumur dan tidak memiliki pengetahuan. Pernahkah kamu melihat kekuatan ras binatang yang nyata? Tanda tanya. Dibandingkan dengan ini ada banyak ras binatang lain dengan mamut yang kuat. Petik 2. Kamu benar-benar bodoh dan tidak takut. Dev perlahan mengangkat tubuhnya, melayang di udara, dan berkata dengan suara dingin. Aku adalah katak di dalam sumur. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu siapa katak di dalam sumur. Petik 2. Setelah Li Wang selesai berbicara, dia menginjak kehampaan, dan kehampaan itu meraung dan bergetar, seolah-olah seluruh kekosongan akan segera hancur. Raja Li yang bertubuh besar melangkah ke arah Dev dengan satu tendangan. Saat ini, tendangan Raja Li lebih besar dari seluruh tubuh Dev. Ia ingin menginjak-injak kaki Dev untuk membalas dendam karena baru saja ditendang oleh Dev. Ketika Raja Li menginjaknya, Dev mencibir, tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang. Ledakan, kaki Raja Li meleset dari sasaran dan langsung menginjak tanah, menyebabkan bumi berguncang. Bab 3192. Melihat kakinya menginjak tanah, Raja Li melangkah ke arah Dev lagi. Dan Dev menggunakan posisi dan kecepatannya yang fleksibel untuk menghindari serangan Raja Li. Menghindar beberapa kali berturut-turut, ini bisa membuat Li Wang sangat marah. Seperti kata pepatah, segala sesuatu memiliki yin dan yang, pro dan kontra. Raja Li telah membangunkan jiwa binatang mamut. Tubuhnya menjadi lebih kuat dan kekuatannya menjadi lebih kuat, namun kecepatannya malah menjadi lebih lambat. Dev menghindarinya beberapa kali berturut-turut. Raja Li akan marah. Apakah kamu seorang pengecut yang hanya tahu cara menghindar? Di mana keberanian untuk menghadapiku secara langsung sekarang? Petik 2. Raja Li melihat bahwa Dev selalu menghindar, jadi dia mulai menggunakan taktik agresif terhadap Dev. Tuan Dev, jangan tertipu. Meskipun Raja Li telah membangkitkan jiwa binatangnya, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi kecepatannya akan melambat. Jangan berhadapan langsung dengannya. Yi He mengingatkan Chen Ping dengan keras. Tapi Dev sepertinya tidak mendengarnya. Dia tersenyum dingin pada Raja Li dan berkata, "Oke, karena kamu ingin bertarung langsung, aku akan membantumu." Setelah itu, Dev menghilang dari pandangan Raja Li. Lagi, sebelum Raja Li sempat bereaksi, Dev sudah muncul di hadapan Raja Li. "Pak!" Sebuah tangan besar menamparkan wajah Li Wang dengan keras, dan darah mengucur dari sudut mulut Li Wang dalam sekejap. Setelah Dev menamparkan Raja Li, dia mundur dengan cepat. Hal ini membuat Raja Li mulai menjadi gila. Ketika semua orang melihat Raja Li ditampar oleh Dev,
mereka semua melebarkan mata, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Karena kecepatan Dev terlalu cepat, ketika semua orang bereaksi, Dev sudah menamparkan Raja Li dan mundur. "Ah, aku harus membunuhmu hari ini." Raja Li meraung marah, rambut panjangnya berkibar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Pada saat ini, Raja Li seperti banteng gila, menyerbu ke arah Dev. Dev mendengus dingin. Menghadapi Raja Li yang meledak dengan seluruh kekuatannya, Dev tidak mengelak. Karena dia berkata dia akan bertarung langsung dengan Raja Li, dia akan menepati janjinya. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh Dev dan dia langsung menuju ke arah Raja Li. Kali ini, Dev tidak menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dia ingin menggunakan tubuh fisiknya yang paling murni untuk mengikuti Raja Li berkompetisi. Melihat bahwa Dev benar-benar berani menghadapinya secara langsung, Raja Li meraung, penglihatan di belakangnya bergetar, cahaya melintas di antara alisnya, dan segera cahaya itu memenuhi seluruh tubuhnya. Boom! Tak lama kemudian, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit, bumi berguncang dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Yang terjadi hanyalah tabrakan paling primitif antara kedua sosok tersebut. Tidak ada teknik, tidak ada keterampilan tempur, tidak ada senjata magis, hanya kekuatan mentah meninju daging, tetapi bahkan kekuatan paling primitif dan murni ini, kekuatan penghancurnya luar biasa. Kekuatan fisik murni semacam ini telah melampaui kognisi banyak orang, mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan tanpa restu dari kekuatan spiritual dan teknik sihir. Tubuh Raja Li sangat besar dan kekuatannya tidak ada habisnya, kebangkitan jiwa binatang membuat kekuatan fisiknya menjadi sombong. Namun Dev, seorang biksu muda, sebenarnya mengandalkan kekuatan fisik murni untuk bertarung dengan Raja Li. Tidak ada penghancuran yang instan, ini di luar dugaan banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa setelah Raja Li membangunkan jiwa binatangnya, tubuh kecil Dev pasti telah dihancurkan oleh benturan kekuatan fisik murni. Tapi sekarang, alih-alih menghancurkannya, Dev malah mengikuti Raja Li dan bertarung dengannya dengan beberapa pukulan. Saat ini, wajah Raja Li benar-benar terhina. Boom! Dengan ledakan, keduanya jatuh ke tanah seperti meteor, lalu menghantam tanah. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menyebabkan dua lubang yang dalam langsung muncul di tanah. Dev, Tuan Dev. Ketika Yihe dan yang lainnya melihat ini, hati mereka tiba-tiba menegang. Bab 3193, Pangeran Li, Ayah. Penatua Qi dan Li Xing juga berteriak gugup saat melihat adegan ini. Hasil ini tidak terduga oleh siapapun, tidak ada yang menyangka Dev dan Raja Li akan jatuh dari udara pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang mereka tidak berani mendekat, lagi pula akibat tabrakan antara kedua orang tersebut sudah cukup untuk menghempaskan mereka yang mendekat. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar dari tanah. Segera setelah itu, dua sosok perlahan terbang dari lubang yang dalam, dan kemudian melayang di udara. Keduanya saling memandang, Dev terlihat santai, sedangkan Li Wang terlihat garang. Setelah membangkitkan jiwa binatang, dia hampir terikat dengan Dev, yang sungguh ironis. Ini adalah benturan kekuatan murni, tanpa skill apapun. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa memiliki kekuatan fisik seperti itu, bagaimana tubuh Dev bisa begitu kuat. Situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi pada seorang beku manusia. Kekuatan binatang macam apa yang kamu miliki? Rasanya sangat biasa, kata Dev sedikit mengejek. Setelah mendengar kata-kata Dev, Raja Li merasa seperti ditampar wajahnya. Dia berkata berkali-kali bahwa dia ingin membunuh Dev, kekuatan binatangnya sangat mengagumkan. Tapi wajahnya ditampar lagi dan lagi oleh Dev. Raja Li memandang Dev dengan niat membunuh di matanya, kali ini dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi bagian tengah alisnya memancarkan cahaya lagi, dan kekuatan besar mulai meningkat. Penglihatan di belakang Raja Li tiba-tiba mulai menyebar, diikuti dengan gerakan tangan yang cepat. Setelah penglihatan itu menyebar beberapa kali, keseluruhan pribadi Raja Li juga berubah. Saya melihat rambut hitam bermunculan di sekujur tubuh Raja Li, taringnya terlihat dari mulutnya, dan tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, terlihat sangat menakutkan. Raja Li ini berubah menjadi monster setengah manusia, setengah binatang, tapi kekuatannya jelas meningkat lagi. Tadi aku baru saja mengujimu, sekarang saatnya memberitahumu.
Petik 2. Raja Li akhirnya meraung, suara itu seolah keluar dari tenggorokannya, sangat canggung. Setelah itu, Raja Li bergegas menuju Dev dengan cepat, tetapi kali ini gerakan Raja Li tiba-tiba berubah. Bangunlah dengan cepat, aku melihat bayangan hitam melintas, dan Raja Li telah tiba di depan Dev. Segera, dia menamparkan Dev dengan cakarnya, dan ketika cakarnya jatuh, kekosongannya terkoyak. Dev juga tertangkap oleh ini dengan cakar tamparan, tubuhnya terbang terbalik, dengan noda darah di dadanya. Dev, Tuan, Dev. Melihat ini, Yi He dan Gao Qilan bergegas mendekat dan menghentikan Dev turun. Melihat ke arah ada luka di dada Dev, Gao Qilan dan yang lainnya merasa patah hati. Dev, kamu baik-baik saja? Gao Qilan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, cedera kecil ini bukan apa-apa. Dev tersenyum dengan mudah, tapi dia bisa melukai tubuhku. Kekuatan Raja Li ini cukup bagus. Raja Li melihat bahwa Dev terluka sendirian, matanya tiba-tiba menunjukkan kebanggaan, dan tubuhnya memancarkan aura haus darah, yang menakjubkan. Berdiri di kehampaan, penglihatan di belakangnya terus berkedip, seolah memberi Raja Li dengan beberapa jenis kekuatan. Wah, sekarang, pernahkah kamu melihat kekuatan sebenarnya dari suku binatang buas? Saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya sekarang. Jika saya memukul dengan seluruh kekuatan saya, Anda akan menjadi mayat sejak lama. Petik 2. Raja Li menatap Dev dengan sangat bangga dan berkata. Dev mendorong semua orang, melompat, dan menghadap Raja Li secara langsung. Tidak ada rasa takut di matanya. Kekuatan klan binatangmu tidak lebih dari ini, kamu seperti ini katanya, maka aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan sebenarnya dari ras binatang. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya keemasan bersinar di belakangnya, dan dengan cahaya keemasan itu, seekor naga emas perlahan muncul di belakang Dev. Naga emas itu berenang di belakang Dev, memancarkan keagungan tak berujung dari tubuhnya, yang membuat banyak orang berlutut saat melihatnya. Bahkan banyak tentara kota Raja Mingli tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah saat ini. Naga emas adalah penguasa semua binatang. Bersambung.